Masjid Hakim yang terhormati ibu-ibu jamaah masjid dan juga jamaah pengajian akhwat Masjid Hakim yang kami hormati, wabil khusus guru kita Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Subhan SHI yang kami hormati dan yang kami muliakan. Alhamdulillah beliau sudah hadir di Masjid Baitul Hakim. Tak lupa kita baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat kita semua pada hari kiamat dengan izin Allah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, kajian Selasa pekan pertama pada bulan November, insyaallah siang ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Subhan SHI dengan tema menjadi muslimah tangguh di tengah ujian zaman. Insyaallah kajian akan disampaikan sampai dengan sebelum waktu sholat asar, dan apabila ada pertanyaan yang belum paham nanti bisa ditanyakan langsung kepada guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima bermanfaat untuk kita dan untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Subhan SHI dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizhani wa hafidhakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Masjid Baitul Hakim, Ibu Ani, Ibu Tia Sumbono. Kalau mboten apa terus. Semoga beliau beserta jajarannya dan pengurus yang lainnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus
oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini Allah tambah nikmat darinya untuk kita. Amin. Allahumma amin. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin. Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Wahai manusia, 13 surah ke-49 ayat 13. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa.
Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Ya, tempatnya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Ketika saya dimintai judul pembahasan tentang muslimah yang tangguh, sebelum kita insyaallah bicara konsep-konsepnya gitu ya, langsung yang terbesit di benak saya itu beberapa wanita mulia yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ada Siti Asiyah alaihissalam yang suaminya Fir'aun. Asiyah alaihissalam, suaminya siapa? Fir'aun. Ini kita cerita wanita-wanita tangguh gitu. Ada Siti Maryam alaihissalam yang diuji oleh Allah, sekaligus dianugerahi oleh Allah seorang putra melalui proses yang tidak umum, dengan tantangan ujian yang sangat luar biasa. Ada Siti Hajar alaihissalam yang diperintah oleh Allah agar suaminya meletakkannya di sebuah lembah yang disebut dengan Bakkah. Saat itu namanya Bakkah, sekarang Mekah. Bakkah itu kata buka, artinya nangis. Karena siapapun yang tinggal situ dia pasti nangis karena padang berbatu. Gak ada penghuni saat itu dari kalangan manusia. Kalau kita pakai kacamata dunia, wanita-wanita yang mulia tadi itu tidak sempurna kehidupannya. Kalau pakai kacamata dunia, wanita-wanita yang mulia tadi itu tidak sempurna kehidupannya. Yang satu suaminya Fir'aun. Siti Maryam mengalami proses memiliki putra tanpa suami atas kehendak Allah, anugerah itu. Terus Siti Saroh harus pisah sejauh 1.500 km dari suaminya, LDR. Selama sekian dalam waktu yang sampai Siti Hajar sedo pokoknya. Sampai Nabi Ismail juga menjadi nabi dan rasul juga di daerah Mekah itu. Singkat kata singkat cerita, kalau menggunakan kacamata dunia, beliau semua tadi itu kehidupannya tidak ada yang sempurna. Tapi yang menarik adalah tidak ada satupun di antara semuanya itu yang mengeluhkan keadaannya. Jadi tidak ada satupun di antara beliau semua itu yang mengeluhkan keadaannya, yang meratapi nasibnya, itu tidak ada. Yang ada adalah semua dihadapi dengan gagah, karena selalu bersandar kepada yang maha kuat. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang terjadi adalah kemuliaan beliau ini oleh Allah dimuliakan dengan kemuliaan yang luar biasa.
tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Suatu saat ada kawan seorang ustadz itu nanya ke saya, beliau ini punya anak yatim, punya beberapa anak yatim yang beliau asuh di sebuah lembaga lah, semacam pesantren atau rumah yatim. Nah, beliau ini nanya ke saya, Ustadz, anak-anak yatim saya itu pada nanya, gimana jawabnya ya Ustadz ya, dia nanya gitu. Mereka nanya gini, Ustadz, kenapa kehidupan ini tidak adil kepada kita, katanya. Dia ngomong gitu, kenapa kehidupan ini tidak adil kepada kita. Dia nggak berani protes sama Allah, tapi protes sama kehidupan. Mereka di luar sana ada yang punya orang tua lengkap, dalam kehidupan ekonomi yang baik, pendidikan yang baik. Pokoknya dia bandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang-orang yang menurut mereka dalam kacamata mereka seolah-olah sempurna. Sementara mereka serba kekurangan. Kata anak-anak yatim itu, kenapa kehidupannya tidak adil kepada kita? Dia bilang gitu. Nanya ke saya terus, gimana Ustaz cara jawabnya? Saya bilang kepada Ustadz itu, nanti bilang sama anak-anak yatim panjenengan, saya bilang gitu. Kalau mereka masih mengeluhkan keadaan mereka, maka mereka tidak pernah menjadi seorang muslim atau muslimah yang tangguh. Kalau mereka masih mengeluhkan nasib dan keadaan mereka, mereka tidak akan pernah menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Orang yang sibuk meratapi keadaannya itu tidak akan pernah bangkit. Apalagi senang menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan takdir, nggak pernah bangkit. Terus saya tambahkan tadi itu, banyak tokoh-tokoh yang mulia dalam Al-Quran, dalam hadis, yang dimuliakan oleh Allah tidak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Itu kalau pakai kacamata dunia, kehidupannya tidak sempurna. Saya bilang gitu. Tadi beberapa wanita, Nabi kita sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau pakai kacamata dunia, kehidupan beliau nggak sempurna. Lahir nggak punya bapak, sudah meninggal ayah beliau, Said Abdullah. Tidak lama ibunya meninggal setelah beliau usia kira-kira 6 tahun. Diasuh oleh kakeknya, nggak lama kakeknya juga meninggal ikut pamannya. Kan ini kehidupan yang tidak sempurna dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi Nabi tidak pernah meratapi nasibnya, Nabi tidak pernah meratapi keadaannya. Sedih mungkin, nangis mungkin sebagai manusia biasa, tapi tidak pernah meratapi semua itu. Dengan gagah beliau menghadapi semua itu, bangkit, tampil, bahkan tidak hanya menjadi manusia biasa, bahkan menjadi nabi dan rasul yang Allah muliakan dengan kemuliaan yang sangat luar biasa, karena beliau ada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha itu juga tidak sempurna kehidupannya karena beliau tidak punya keturunan, tapi tidak pernah meratapi nasibnya. Beliau hidup dalam kesederhanaan bersama suaminya yang sangat sederhana sekali, yang kadang sehari makan sehari tidak. Makan. Tapi kemuliaannya sundul langit. Napa kemuliaannya napa sundul langit. Kenapa coba? Karena tidak sibuk meratapi keadaan. Maka kita semua, tidak hanya ibu-ibu tapi juga saya sendiri, kalau fokusnya masih meratapi keadaan, maka jangan berharap bisa menjadi seorang muslim atau muslimah yang tangguh. Terus apa yang orang-orang soleh itu lakukan? Yang orang-orang solehah itu lakukan adalah sibuk berbuat kebaikan, sibuk fokus pada kebangkitan, fokus pada pergerakan, bukan diam berputus asa meratapi nasib. Anon saya nggih jenengan saya ulang. Masih sibuk meratapi nasib mawon. Yo kok ngene yo wis melarat bojo kok ngono pisan. Ayo.
gak tangguh-tangguh. Makanya fokus mawon berbuat baik karena Allah, memperbaiki hubungan dengan Allah, memperbaiki hubungan dengan sesama, terus belajar wirid, zikir, amal soleh, terus insya Allah kita akan dikuatkan oleh Allah menjadi muslimah yang tangguh. Jenengan nggih, kita semua jadi muslimah yang tangguh di akhir zaman ini hingga menghadap Allah, menjadi sosok yang dimuliakan oleh Allah tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat insya Allah. Lagi pula seringkali orang itu meratapi nasib, meratapi keadaan. Itu sebenarnya kadang bukan keadaan yang menyedihkan juga kadang itu. Saya perhatikan beberapa orang yang sedih itu bukan karena penderitaan, tapi karena dia salah dalam merawat bahagia. Ada begitu itu. Saya ulang ya, ada orang itu sedih itu ternyata bukan karena penderitaan, tapi karena salah dalam merawat bahagia. Nggak syukur, leres nggak syukur. Padahal kalau saya perhatikan, ya Allah, ada banyak hal yang bisa dia syukuri. Tapi kok lebih fokus pada satu hal yang membuat dia terus meratap. Padahal yang mesti disyukuri kayak wakil tenan, janjane. Makanya saya ulang tadi, bukan karena penderitaan dia itu bersedih kadang, tapi karena salah dalam merawat bahagia. Kurang syukur itu. Paham ya? Nah, ini kita semua belajar. Maka kalau kita belajar dari Siti Hajar alaihissalam mawon itu kan Nabi Ibrahim atas perintah Allah disuruh meletakkan istrinya dan putranya Ismail alaihissalam di sebuah lembah. Yang di situ ada rumah Allah namanya Ka'bah. Tempat itu namanya Bakkah, sekarang Mekah. Itu padang berbatu. Ketika Nabi Ibrahim hendak pergi meninggalkan anak istrinya, dikejar oleh istrinya. Mas, kalau bahasa kita. Sampean mau meninggalkan kita. Apakah ini atas perintah Allah apa karepe sampean? Ini atas perintah Allah apa maunya panjenengan? Nabi Ibrahim mengangguk dengan mengatakan Allah yang memerintahkan saya untuk meletakkan sampean di sini beserta anak kita, dan saya diperintah untuk pergi karena SK kerasulan Nabi Ibrahim bukan di Mekah tapi di Palestina dan sekitarnya. Maka beliau harus kembali ke sana. Begitu dijawab Allah yang memerintahkan, beliau langsung tenang. Begitu dijelaskan oleh Nabi Ibrahim bahwa Allah lah yang menyuruh semua ini, beliau tenang. Kenapa tenang? Karena akidahnya bagus, tauhidnya bagus, akidahnya bagus. Orang itu kalau akidahnya bagus, tauhidnya bagus, bersandar, berharap, bergantung hanya kepada Allah, apalagi di atas perintah Allah, mesti tenang. Dengan kata lain, menghadapi kehidupan di akhir zaman yang macam-macam ini, karena fitnah akhir zaman ini macam-macam. Fitnah media, fitnah medsos, fitnah WA grup, grup arisan, grup RT, grup RW, grup pengajian, grup masak, grup jualan, macam-macam. Itu semua kadang memposting berita-berita yang gak karu-karuan. Sebagian menakutkan, sebagian mengkhawatirkan, sebagian menggelisahkan. Orang beriman dia akan tenang. Kenapa? Selama dia berada di koridor yang Allah tunjukkan, Allah pasti menjamin kita.
Maka Siti Hajar itu tenang karena merasa ini perintah Allah. Kalau perintah Allah ya udah tenang aja. Allah pasti jamin. Maka ibu-ibu jangan terprovokasi dengan aneka berita-berita yang membuat kita ini kemudian semakin menjauh dari agama ini. Karena dengan kita tetap istiqomah di dalam mengamalkan agama inilah insya Allah kita ini akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dekat kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan terprovokasi dengan omongan orang yang mengatakan kalau nggak mau yang haram kamu nggak bisa makan kamu nanti. Kalau nggak ada nakal-nakalnya untuk kamu nanti dikit misalnya. Ya memang kalau kita mau terjang yang halal, yang haram kita terjang. Kalau kita mau berlaku curang mungkin secara kuantitas yang kita, secara jumlah yang kita peroleh mungkin besar. Tapi keberkahannya habis, Bu. Jadi cara-cara yang nggak benar untuk mendapatkan sesuatu itu, kalau nggak benar cara mendapatkannya, mungkin jumlahnya besar, tapi barokahnya habis, hilang. Sesuatu kalau nggak ada barokahnya, nggak ada kebaikannya. Kalau nggak ada kebaikannya, banyak pun yang dia peroleh, luarnya saja nikmat, dalamnya laknat. Sehingga cepat atau lambat, apa yang diperoleh? Masalah. Bagi yang bersangkutan, baik di dunia ini, yang pasti di akhirat nanti, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Kalau hari ini kita melihat ada orang berbuat yang nggak benar, tampaknya dia hidup mewah, bahagia, itu tipu daya dunia, tipu daya akhir zaman itu. Kita ngelihat dari luar, Bu, dari dalam kita tidak tahu bagaimana kemerungsungnya hati dia dengan keadaan yang tidak benar itu. Dan kita tidak tahu ujung cerita orang itu. Dan hati-hati saja betapa banyak orang terdahulu dengan aneka kedzalimannya ujungnya Allah hancurkan. Dan Allah sudah mengingatkan itu. Di zaman dulu sudah ada Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud, kaum Ad, kaum Samud dan lain-lain, di mana mereka dihancurkan oleh Allah karena kedurhakaan mereka. Kalau bahasa Al-Qur'annya bahkan sering digunakan dengan istilah yang kalau dibandingkan dengan mereka, kalian kita ini nggak ada apa-apanya, Bu. Mereka itu kekuatannya dahsyat-dahsyat. Tapi begitu mereka durhaka kepada Allah, habis-habis saja udah. Makanya saya ulang sekali lagi, hati-hati. Jangan sampai kita ini terprovokasi untuk berbuat sesuatu yang menyimpang dari ajaran agama ini. Karena justru selama kita masih dalam koridor ajaran agama ini, kita masih dijamin dalam tanggungan atau dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, hafidhoni wa hafidhakunallah. Kalau kita belajar dari ibu kita Siti Hajar alaihissalam tadi itu, dan beliau dengan penuh ketaatan bertinggal di satu tempat yang namanya Bakah tadi itu. Saya ulang, Bakah yang artinya nangis tadi, Bu, ya. Ibu tahu nggak apa yang terjadi kemudian? Betul, Bu, sesuai dengan kejadian di situ. Persediaan air habis, ASI habis. Sesuai dengan namanya, Bu, Nabi Ismail nangis. Sesuai dengan namanya, Nabi Ismail nangis. ASI sudah kering, persediaan air sudah habis. Saya ulang, sesuai dengan namanya, Bu, Nabi Ismail nangis. Sesuai dengan namanya, nangis, Bu. Kan Bakah artinya nangis. Sesuai dengan namanya nangis. Apa yang terjadi? Lihat, Bu, wanita yang tangguh, Siti Hajar alaihissalam. Beliau secara sunnatullah, secara dohir, gali sumur gak mungkin, Bu, padang berbatu. Wanita pula nggak mungkin, ya. Oke, nggak mungkin. Tapi akidahnya mengatakan saya harus berusaha. Lagi-lagi apa yang terjadi, Bu? Tidak meratapi keadaan. Ini pasti gara-gara enggak. Kan ada orang itu ada orang itu kalau dalam keadaan yang kayak gitu kadang apa? Sibuk ngomel-ngomel. Siti Hajar nggak gitu, Bu. Siti Hajar dalam hatinya mengatakan apa? Saya harus berusaha.
Gali sumur tidak mungkin. Usahanya apa yang mungkin? Cari air, siapa tahu ada. Lari bu. Usaha itu bahasa Arabnya sa'i, sa'yun. Sa'i itu sa'yun. Nah, sa'i Safa Marwah itu loh. Itu sa'yun, bahasa Arabnya artinya usaha itu bu. Beliau naik ke Bukit Safa, tengok sana, tengok sini. Sebenarnya beliau tahu di situ tidak ada air, tahu beliau. Tapi akidahnya mengatakan saya harus berusaha. Dan ini akidah yang diajar oleh suaminya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, akidahnya itu hanif, lurus. Beliau ke Bukit Marwah, tengok sana, tengok sini. Lalu lagi Safa, tengok. Beliau tahu tidak ada air, tahu beliau, tahu. Tapi akidahnya mengatakan saya harus berusaha. Ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Kita ini bu, kita ini bisa nggak kita merubah takdir? Tidak bisa. Nah, tenang, nanti saya jelaskan. Kita ini bu tidak bisa merubah takdir. Pertanyaan berikutnya, kalau Allah bisa nggak? Bisa. Kalau kita nggak bisa bu. Kenapa kita kok? Kenapa kita kok nggak bisa? Karena kita bagian dari takdir itu bu. Kita ini bu kena aturan lahul mahfud. Kita ini kena aturan lahul mahfud. Kita nggak bisa keluar dari aturan lahul mahfud. Artinya kita ini bagian dari takdir Allah itu sendiri. Jadi kita tidak bisa merubah takdir. Tapi Allah sebagai pemilik lahul mahfud, Allah sebagai pemilik takdir, bahkan penciptanya, Allah berkuasa merubah takdir. Ya, Allah. Nah, itu maksud saya, pinter. Masya Allah. Nah, jadi maksudnya gini. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ayat 39. Ar-Ra'du itu surah ke-13 nggih. Surah Ar-Ra'du ayat 39. Apa kata Allah? Surah Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah itu berkuasa menghapus apa saja yang Dia kehendaki dan menetapkan. Dan di sisi Allah lah ummul kitab atau lahul mahfud itu. Jadi yang telah tercatat di lahul mahfud itu bu, Allah berkuasa menetapkannya, tapi Allah juga berkuasa menghapusnya atau merubahnya. Paham mboten? Nggih. Nah, di surah Ar-Ra'd itu juga ayat 11-nya Allah juga bilang, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nikmat pada satu kaum hingga kaum itu berusaha untuk merubahnya. Ma di situ isim mubham sebenarnya, yang artinya ayat 11 Ar-Ra'd juga sama ayat 11-nya. Ma di situ isim mubham, artinya apa saja sebenarnya. Walaupun kalau kita buka tafsirnya, ma di situ adalah nikmat. Artinya gini bu, kita ini nggak bisa merubah. Yang merubah siapa? Allah. Tapi Allah suruh kita berusaha dulu untuk berubah. Paham mboten? Nah, Siti Hajar itu gitu. Siti Hajar itu tahu bu, di situ nggak ada air, tahu. Beliau tahu nggak ada air itu. Cuman akidahnya mengatakan saya harus berusaha. Karena itu perintah. Nanti yang menentukan siapa bu? Allah. Lihat bu, dalam kejadian ada dalam hadis Sahih Bukhari, disebutkan bahwa Siti Hajar itu, kalau ini mafhum riwayat bu ya, nggak dapat air di Safa, nggak dapat. Di Marwah juga nggak dapat. Tapi dapat air juga akhirnya. Di mana? Di dekat Hajar Aswad, di bekas jejakan kaki Nabi Ismail yang digali pakai sayapnya malaikat Jibril. Yang air itu sampai sekarang bisa kita nikmati
yang dikenal dengan istilah air apa tadi Bu? Al-ma'u zamzam, air zam-zam. Ada yang saya pernah baca sebuah artikel, air zam-zam itu mineralnya 40. Infus itu katanya cuma 17 mineralnya. Itu aja udah sama dengan makan, Bu. Nah, kalau air zam-zam itu ada yang mengatakan, saya baca di artikel itu, andaikan manusia nggak makan, cuman minum saja itu udah cukup. Iya. Karena dia sama dengan makan sudah, minum zam-zam sama dengan makan sudah itu. Mineralnya 40 katanya, ini saya nggak tahu betul apa enggak itu. Saya cuma baca aja itu, betul apa enggak, wallahu a'lam bishawab. Tapi orang Indonesia Bu, walaupun sudah minum air zam-zam banyak, tetap aja dianggap belum makan nasi. Di Indonesia itu orang Indonesia kalau ke sana walaupun udah makan roti katanya belum makan ya. Tahun 2000 berapa? 2007 ya yang sempat rame-rame soal makanan itu ternyata bukan tidak ada makanan. Banyak roti, cuman orang Indonesia kalau belum makan nasi belum makan. Itu orang Indonesia itu. Oh, lanjut. Kita ini masih belajar dari satu sosok Siti Hajar alaihissalam, usaha. Maka ibu-ibu harus mengamalkan amalan-amalan yang mengundang pertolongan Allah, yang dengannya keadaan itu dirubah oleh Allah itu loh. Saya ulang, kita tidak bisa Bu merubah takdir, tidak bisa. Kita tidak bisa. Tapi Allah kuasa merubah semuanya. Maka kita berusaha. Di balik usaha ada janji perubahan dari Allah. Bisa dipahami nggih? Dan tidak hanya usaha, tapi juga doa. Nggih. Tidak hanya usaha, tapi juga apa Bu? Doa. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Au kama qala, la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a." Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Maka jangan lupa doa. Ustadz, kalau takdir yang belum terjadi kita tidak tahu lah ya. Tapi takdir yang sudah terjadi Allah rubah. Mana contohnya Ustadz? Ini penting Bu. Doa ini penting sekali. Dan doa ini senjata seorang mukmin. Maka jangan sampai ibu-ibu tidak berdoa, nggih. Karena ada banyak hal yang tidak terduga kadang terjadi, Bu. Kalau kita punya pegangan doa, insya Allah Allah selamatkan kita. Terutama di fitnah akhir zaman sekarang ini. Sekarang kalau yang sudah terjadi Allah rubah, contohnya mana Ustaz? Contohnya di Al-Quran Bu, Allah contohkan beberapa contoh takdirnya sudah terjadi, tapi Allah rubah kemudian gara-gara doa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya semua kehendak Allah atas kehendak Allah tanpa ada yang mengintervensi. Cuman Allah kan memberitahukan di mana kehendaknya berada, di antara di dalam doa ini. Lihat Bu, Nabi Ibrahim alaihissalam minta keturunan. Dan saat itu dari Siti Sarah. Termasuk Nabi Zakaria alaihissalam minta keturunan dari istrinya. Mintanya kepada Allah dari istri beliau. Itu sampai istri beliau menopause, doanya tidak kunjung dikabulkan. Kalau menurut teori, orang menopause itu sudah nggak mungkin punya anak. Menurut teori nggak nggih? Berarti sudah terjadi takdirnya Siti Sarah, istrinya Nabi Zakaria, tidak mungkin punya anak secara sunnatullah. Tapi apakah para nabi ini berhenti berdoa? Tidak. Terus berdoa. Terus berdoa. Dan apa yang terjadi? Justru doa itu dikabulkan di saat Siti Sarah alaihissalam, istri Nabi Zakaria alaihissalam itu dalam keadaan sudah menopause. Itu Nabi Ibrahim sama Siti Sarah, sama Nabi Zakaria itu
istrinya, ya kalau Nabi Ibrahim yang Siti Sarah itu punya anak itu justru di saat istrinya sudah menopause. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki keadaan istrinya. Keadaan istri diperbaiki itu ada yang menjelaskan istrinya Nabi Zakaria terutama itu dibuat kembali muda seperti usia 17 tahun katanya. Wah, tapi nggak tahu pendapat siapa, ada yang mengatakan begitu. Tapi ayatnya memang begitu ayatnya. Wa aslahna lahu zaujah, dan kami perbaiki untuknya keadaan istrinya. Nah, ibu-ibu kalau pengen kembali muda, suaminya suruh doa itu tadi. Yang kita tangkap dari spirit ini apa, Bu? Jangan berputus asa. Tidak mungkin, Ustadz, tidak mungkin bagi kita, Bu. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah mungkin. Mustahil, Ustadz. Ya, bagi kita. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Maka langitkan apa yang kita harapkan, karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau punya pandangan begini, Bu, gak gampang putus asa. Insya Allah akan jadi seorang muslim atau muslimah yang tangguh, insya Allah. Jelas nggih? Alhamdulillah. Terus kemudian di samping, contoh lagi apa kalau doa, Bu? Doa yang dengan izin Allah keadaan dirubah pada sudah terjadi. Kalau di Al-Quran itu contohnya yang lain, misalnya kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan, Bu. Di Al-Quran diceritakan, aukamakal, ini kurang lebih maknanya ya, kalaulah dia bukanlah orang yang biasa bertasbih sebelumnya, niscaya kami akan jadikan, niscaya dia akan tinggal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Iya, maksudnya apa? Nabi Yunus itu, Bu, kalau menurut teori ditelan ikan itu wafat. Kalau menurut teori Nabi Yunus itu ditelan oleh ikan, kalau menurut teori apa, Bu? Wafat. Kalau menurut teori wafat. Tapi rupanya Nabi Yunus itu di dalam perut ikan pun beliau berzikir kepada Allah. Doanya populer yang ada di surah Al-Anbiya ayat 87 itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika Nabi cerita ini, Bu, saya baca dalam buku Abwaabul Faraj karya Said Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Saya baca dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Sahabat nanya, Bu, ya Rasulullah, itu Nabi, bagaimana dengan kami yang bukan Nabi ini? Apakah kalau kami baca yang sama kami dapat yang sama? Ini mafhum riwayat ya, kira-kira gitulah pertanyaannya. Nabi enggak jawab, Bu. Yang jawab Allah langsung. Tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu di Al-Anbiya ayat 87. Ayat 88-nya kata Allah apa? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah sebagaimana Yunus yang mau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka kami akan selamatkan pula orang-orang yang beriman yang mau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Al-Anbiya itu surah ke-21 nggih. Al-Anbiya ayat 87 dan 88. 88 janji Allahnya. Bun, saya teruskan nggih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, Bu, menarik Bu tadi.
Itu pertanyaan sahabat tadi kepada Nabi itu di zaman sekarang jamak terjadi itu, Bu. Itu kan dulu, sekarang beda. Itu kan Nabi, kita bukan Nabi, gitu nggih. Maka jawaban kita seperti dari versi Quran itu, Bu. Kalau bahasa kita kira-kira gini, Bu. Dulu dan sekarang memang beda. Tapi dulu dan sekarang Tuhannya sama. Paham mboten? Jadi Tuhan yang dulu menolong Nabi Yunus alaihissalam dan Tuhan yang sekarang itu Tuhan yang sama. Yang berkuasa menolong siapa saja yang Dia kehendaki. Maka kita amalkan amalan ini yang mengundang pertolongan Allah. Terus kemudian itu kan Nabi, kita bukan Nabi. Ya memang kita dan Nabi beda. Beda banget. Tapi Nabi dan bukan Nabi, Tuhannya sama. Siapa? Allah. Makanya kita ini nggak boleh putus asa. Kenapa? Karena Tuhannya sama. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita berbuat yang sama dengan para Nabi itu, supaya kita dekat dengan pertolongan Allah. Perbanyak baca tadi, Bu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itulah kenapa dulu saya ketika masih nyantri di Nurul Jadid Paiton Probolinggo, saya punya kiai namanya Allahyarham Kiai Haji Hasan Abdul Wafi rahimahullah. Beliau sering berpesan kepada para santrinya, termasuk saya saat itu hadir dalam majelis beliau. Beliau mengatakan, santri punya masalah apa saja, perbanyak baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dengan penuh pengharapan kepada Allah, dengan penuh pengakuan kepada Allah. Perbanyak bacaan apa, Bu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, ibu-ibu kalau ingin menjadi muslimah yang tangguh, tadi prinsipnya, Bu, dulu dan sekarang memang beda. Tapi dulu dan sekarang Tuhannya sama. Selonjor boleh, Bu, monggo. Berdiri lompat-lompat juga boleh, silakan, monggo. Oke, kalau sama saya berdiri lompat-lompat juga boleh, monggo, bebas. Oke. Kalau ada orang nanti ngomong, itu kan Nabi, kita bukan Nabi. Nabi dan kita memang beda. Tapi Nabi dan kita Tuhannya sama. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita menyamakan amalan kita aja dengan para Nabi. Maksudnya mengikuti amalannya para Nabi. Insya Allah kita akan dekat dengan pertolongan Allah. Itu begitu. Allahu Akbar. Pun lanjut. Apalagi yang dengan izin Allah akan mengundang pertolongan Allah dalam kehidupan kita? Bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah. At-Talaq ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Mohon maaf. Dan barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Bu, kalau kita bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kita. Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita. Maka ibu-ibu kalau ingin menjadi seorang muslimah yang tangguh harus bertawakal hanya kepada Allah. Sebagaimana Siti Hajar tadi dan wanita-wanita solehah yang lainnya yang bertawakal hanya kepada Allah. Terus hubungannya tawakal dengan pertolongan Allah agar kita menjadi muslimah yang tangguh itu di mana, Ustadz, kaitannya itu? Bu, kalau ibu cermati di surah Ali Imran ayat 173 174. Itu tentang hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kalimat tawakal itu, Bu. Cukup bagiku Allah, cukup bagi kami Allah. Sebaik-baik tempat kami pasrah. Itu ceritanya Abu Sufyan CS sudah berkumpul di Badar untuk menyerang Madinah yang kedua kalinya. Ini terkait dengan rencana perang Badar Sughra namanya, Bu. Sesi kedua. Kalau orang-orang munafik menakut-nakuti kaum muslimin, Bu. Kaum muslimin ditakut-takuti.
Ditakut-takuti itu orang-orang Islam bukannya larut dalam ketakutan, dia menyerahkan ketakutannya kepada Allah sambil berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi, Bu? Begitu mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil dan penuh ketawakalan itu, fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'. Maka mereka kembali dengan membawa anugerah dan nikmat yang besar dari Allah dan mereka tidak tersentuh oleh keburukan sama sekali. Ibu tahu maksudnya apa? Yang ditakutkan tidak terjadi. Kan tadi ditakut-takuti kan? Begitu mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil, yang ditakutkan tidak terjadi. Sebagai manusia biasa, ibu-ibu, kita sering nggak ngalamin ketakutan-ketakutan? Ya. Apalagi baca berita ini, berita itu, berita begini, berita begitu, watul goni, total paku, semacam-macam. Kan berita kan begini begitu, watul goni, total paku. Macam-macam berita, Bu. Ya, apalagi kalau ibu aktif di TikTok, yes. Ada yang menyenangkan, ada yang mengkhawatirkan, ada yang prediksi orang macam-macam tentang Indonesia gelap lah katanya, Bu. Indonesia gulung tikar, mbuh apa gak paham aku wis. Macam-macam gak karu-karuan. Ya mungkin, Bu, mungkin analisa itu mungkin benar. Tapi sebagai orang beriman itu loh, Bu, kalau ada ketakutan tuh berserahkan kepada Allah gitu loh. Sambil berkata apa tadi, Bu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir di ayat lain. Enggak apa-apa sih, silakan aja. Singkat kata, singkat cerita, kalau kita serahkan ketakutan kita kepada Allah dengan mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, insyaallah, Bu, insyaallah yang kita takutkan tidak terjadi, insyaallah. Kalaupun terjadi, bisa Ustaz? Iya, kalaupun terjadi selamat, Bu. Emang ada Ustaz contohnya? Sudah bertawakal kepada Allah, tapi terjadi juga yang ditakutkan. Ada. Di surah Al-Anfal ayat 61 tentang perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Itu ketika Nabi mau tanda tangan perjanjian Hudaybiyah itu, para sahabat sudah menyampaikan usulan agar kita perang saja ya Rasulullah. Poin-poin perjanjian Hudaybiyah itu merugikan kaum muslimin. Ayo kita perang saja ya Rasulullah, supaya gampangannya muslimin membaca ada kekhawatiran Nabi ditipu kalau Nabi tanda tangan perjanjian Hudaybiyah. Apa yang terjadi, Bu? Yang terjadi, kata Allah dalam ayat itu, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah. Dan apabila mereka condong untuk ngajak kamu damai wahai Nabi, turuti saja kata Allah. Tapi syaratnya satu, kamu harus bertawakal hanya kepada Allah. Maka Nabi itu dengan penuh ketawakalan kepada Allah tanda tangan dengan penuh ketawakalan kepada Allah. Itu tahun ke-6 Hijrah. Ibu tahu apa yang terjadi? Betul, Bu, Nabi ditipu. Tahun ke-7 Hijrah, sekutu Mekah nyerang sekutu Madinah. Perjanjian dilanggar. Apa yang terjadi kemudian? Alhamdulillah Nabi selamat, Bu. Dan tahun ke-8 Hijrah terjadi Fathu Mekah. Maksudnya apa ini? Kalau lihat dari ceritanya tentang perjanjian Hudaybiyah itu, Bu, Nabi tanda tangan dengan penuh ketawakalan kepada Allah karena ada potensi ditipu. Ternyata ditipu benar, Bu. Tapi alih-alih Nabi rugi, Nabi tetap selamat. Bahkan Nabi dapat bonus besar, yaitu Fathu Mekah, terbukanya kota Mekah. Ya, jadi kadang, Bu, kita udah bertawakal kepada Allah, yang kita takutkan tetap terjadi juga, Bu, kadang. Tapi tidak usah khawatir, Bu. Kalau kita bertawakal hanya kepada Allah, semua dalam kendali Allah, insya Allah kita selamat. Makanya hasbunallah wa ni'mal wakil.
Nah, fitnah akhir zaman ini kan banyak berita-berita yang menakutkan kan. Sing penyakit lah, sing virus lah, sing jarene mikroplastik udah ning ngandung was gak karu-karuan macam-macam nggih. Wais hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini baru pendekatan akidah nggih Bu nggih, pendekatan akidah. Bahkan kalau kita baca kalimat tawakal wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Aku serahkan urusanku kepada Allah, sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ayat ini ada di surah Al-Mu'min Bu Al-Ghafir. Surah ke-40 ayat 44. Janji Allahnya ada di 45-nya itu Bu. Maksudnya apa? Ibu, saat itu Nabi Musa dalam kondisi yang serba salah. Nyebrang lautan, risikonya mati. Mundur ke belakang ada Fir'aun dan pasukannya besar, risikonya juga mati. Maka Nabi Musa mengatakan, Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sungguhnya bersamaku Tuhanku dan dia pasti ngasih petunjuk kepadaku. Terus kata orang soleh dari Bani Israel mengatakan, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ibu tahu nggak apa yang terjadi di ayat 45-nya itu? Semua rencana jahat Fir'aun Allah batalkan Bu. Yang mati siapa akhirnya? Fir'aun. Nah, Nabi Musa dan Bani Israel selamat. Maksudnya apa Bu? Kalau kita bertawakal hanya kepada Allah, apalagi kalimat tawakalnya tadi Bu, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Insyaallah Bu, semua rencana jahat orang kepada kita, termasuk jin, batal Bu insyaallah, dibatalkan oleh Allah. Bahkan tidak jarang kalau ada orang berniat jahat pada kita akan mengenai dia sendiri Bu. Saya mau tanya, di zaman sekarang banyak nggak Bu kasus-kasus penipuan? Iya, apalagi di zaman teknologi yang sudah kayak gini, yang pakai ini pakai itu macam-macam cara orang nipu. Maka kalau kita bertawakal hanya kepada Allah, apalagi kalimat tawakalnya tidak hanya hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Insyaallah Bu, insyaallah semua rencana jahat manusia maupun jin kepada kita batal insyaallah, dibatalkan oleh Allah. Bahkan tidak jarang akan mengenai diri mereka sendiri. Pun paham nggih? Nggih mawon. Dan yang lain-lain lah Bu, dan yang lain-lain. Apalagi Bu yang mesti kita miliki selain dari tawakal? Cita-cita yang baik, niat yang baik, visi misi ke depan yang baik. Himmah, punya cita-cita yang besar, cita-cita yang baik. Ibu-ibu, saya pernah dengar ada ibu-ibu ngaji ke saya ngomong gini, saya mah ngaji yang penting buat saya. Jangan. Kalau bisa targetnya bermanfaat bagi yang lainnya juga. Paling enggak untuk keluarga. Iya, betul. Perbaiki diri harus. Iya, tapi kalau bisa bermanfaat juga untuk orang lain, minimal keluarga. Baru yang lainnya juga. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya cita-cita yang baik, niat yang baik, keinginan-keinginan yang baik, itu jangan dibatalkan Bu ya, hanya karena menurut ibu-ibu nggak mungkin. Contoh, ibu dulu waktu ketika masih sekolah, masih kuliah, pernah punya cita-cita yang tinggi. Begitu menikah, dapat suami yang kayaknya nggak matching deh cita-cita saya sama suami saya. Misalnya. Akhirnya ibu batalkan. Udahlah, pupuslah harapanku, misalnya gitu. Misalnya. Bu, saya pesen nggih, walaupun rasanya nggak mungkin, tetap dicita-citakan nggih, jangan dibatalkan. Emang apa hikmahnya Ustadz? Baik, saya sedikit cerita. Tadi di antara wanita yang disebut adalah Siti Maryam. Di antara yang disebut Siti Maryam. Ibu, di Al-Quran diceritakan bahwa ibundanya Siti Maryam alaihissalam, istrinya Imran alaihissalam, namanya Hanna alaihissalam, itu ketika hamil Siti Maryam itu berkata begini,
Inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya janji, saya nadar, saya janji anak yang di perut saya ini nanti saya akan jadikan muharrar. Muharrar itu kalau sekarang ulama lah atau ustadz lah. Ya kalau bahasa sederhananya, beliau ingin putranya melanjutkan perjuangan bapaknya. Imron itu Bu, dalam Al-Quran namanya Imron itu adalah Imam Masjidil Aqsa. Nah, beliau pengen anaknya paling nggak kayak bapaknya lah gitu. Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Begitu lahir perempuan, kata ibunya apa? Ya sudah, namanya perempuan pasti bukan laki-laki, laki bukan perempuan. Artinya tidak mungkin sudah kan? Kalau menurut dia kan tidak mungkin jadi imam perempuan kok. Tidak mungkin jadi imam Masjidil Aqsa perempuan. Tapi apakah Siti Maryam membatalkan niatnya? Tidak. Beliau tidak batalkan. Tapi memang nggak jadi imam. Tapi tidak dibatalkan niatnya untuk mencetak putrinya sebagai ulama wanita. Kan nggak mungkin jadi ulama laki-laki kan? Nggak mungkin kan jadi ulama wanita. Dipondokkan kan? Dipesantrenkan ke Nabi Zakaria. Yang notabene masih pamannya sendiri. Nyantri Bu sama Nabi Zakaria alaihi salam. Artinya karena itu janji dan karena itu sudah nadar niat nggak dibatalkan Bu, diteruskan. Walaupun tidak mungkin jadi imam Masjidil Aqsa tidak mungkin. Kenapa? Karena perempuan. Tapi diteruskan niatnya untuk mencetak ulama dari putrinya yang mencetak putrinya menjadi ulama, yaitu Siti Maryam alaihissalam itu. Ibu tahu apa yang terjadi? Pada akhirnya nanti Siti Maryam mengandung seorang putra yang menjadi nabi dan rasul. Ibu tahu hikmahnya apa? Yang punya cita-cita kan neneknya, pengen punya putra seorang ulama. Ternyata lahir perempuan, tapi nggak dibatalkan Bu, tetap dikader sebagai ulama. Akhirnya dapat cucunya nggak cuma ulama Bu, nabi dan rasul dapatnya. Bu, kadang cita-cita kita kadang nggak tercapai di kita. Insya Allah dapat di anak kita nanti, bahkan bisa jadi di cucu kita, atau dicicit bisa jadi betul itu. Nah makanya gini Bu, Nabi Muhammad SAW itu pernah bersabda, aku ini doa dari kakekku Ibrahim. Aku ini adalah doa dari kakekku siapa? Ibrahim. Makanya jangan dibatalkan Bu nggih, kalau punya cita-cita keinginan yang rasanya nggak mungkin. Ya karepku duwe pesantren bojoku kok Kang Paijo ya apa ya saya wis gak cocok iki, akhirnya jangan, tetap dicita-citakan dan diusahakan. Ndak tercapai di kita nggak apa-apa Bu, tapi mudah-mudahan di generasi cucu cicit itu tercapai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di Jawa Timur itu ada seorang kiai namanya Allahyarham Kiai Mahmud. Beliau ini pernah punya cita-cita pengen menghafalkan Al-Quran. Itu sampai sedo mboten hafal Al-Quran 30 juz, enggak sedo. Mboten hafal. Karena kalau udah sepuh itu kan ngapalin Quran itu kan hafal 3 lupa 2, hafal 2 lupa semua gitu nggih. Tapi beliau itu enggak mundur Bu, terus berusaha menghafalkan. Generasi putra beliau nampaknya tidak semuanya hafal 30 juz, tapi generasi cucu sekarang Bu. Sekarang generasi cucu hampir semua cucunya yang jumlahnya puluhan itu hampir semuanya hafal 30 juz, bahkan hafal Sahih Bukhari. Masya Allah. Itu hafal Riyadhus Shalihin. Itu Masya Allah. Nah makanya kalau punya cita-cita jangan dibatalkan. Beliau pernah punya cita-cita pengen bikin masjid yang besar di kampungnya. Sampai sedo itu nggak punya masjid yang besar. Tapi di generasi putranya sekarang ini dengan izin Allah terwujud masjid yang besar di kampungnya itu. Dengan izin Allah. Melalui putra-putranya dengan izin Allah. Allahu Akbar. Makanya kalau punya cita-cita, punya keinginan, jangan dibatalkan hanya gara-gara nggak mungkin. Nah, itu spirit yang kita ambil dari pelajaran Siti Maryam, ibunya Siti Maryam alaihissalam. Ngoten nggih. Nah, jadi tetaplah memiliki semangat masuk cita-cita. Satu lagi Bu nggih. Sebenarnya banyak konsepnya ini. Salah satunya lagi adalah ilmu. Ilmu nggih.
Jadi ibu-ibu jangan hanya karena wanita terus malas belajar. Belajar meles. Oh, jangan meles, harus semangat. Jangan meles, harus semangat. Bu, orang kalau banyak belajar, banyak tahu, banyak pengalaman, ilmunya bermanfaat, insya Allah punya banyak katalog sikap, Bu. Orang itu kalau banyak ilmunya, banyak pengalamannya, banyak mendengarkan, banyak mengambil pelajaran, insya Allah punya banyak katalog sikap. Sehingga tidak hanya bisa sedih saat merespon sesuatu yang menyedihkan. Sehingga tidak hanya bisa marah ketika merespon sesuatu yang mungkin memancing kemarahan kita. Kita punya banyak pilihan sikap. Hari ini kita melihat, Bu, berapa banyak orang yang tidak punya banyak katalog sikap sehingga mengambil sikap yang keliru. Alih-alih dia mendapatkan pengakuan dari sikapnya itu, malah yang terjadi masuk hukuman. Nauzubillahi min dzalik. Berapa banyak orang yang tidak bisa menguasai dirinya di medsos, ngomong sakarepe dhewe berujung di jerusi besi. Nauzubillahi min dzalik. Maka hari ini, Bu, perbanyak ilmu, perbanyak belajar, mendengar, memperhatikan, mengambil pelajaran, supaya kita punya banyak katalog sikap. Ben gak mung iso ngamuk tok, ngoten nggih. Biar tidak hanya sedih saja, tapi bisa berkreasi dalam bersikap karena punya banyak katalog sikap tadi itu. Dengan banyak ilmu, banyak belajar, banyak bertanya, banyak mengambil pelajaran. Sudah jam 2:30 kurang 10 menit. Monggo silakan, takutnya banyak pertanyaan. Monggo yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan monggo. Monggo. Kalau ada. Kalau enggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Masalah atau masalah yang lain boleh, monggo Bu. Kalau ada. Oh, jelas semua nih. Oh, atau tidak jelas semua nih. Oke, monggo. Oh, bagus. Ya tadi Ibu sempat nyeletuk husnudzon ya. Baik. Husnudzon itu berbaik sangka. Kalau bertawakal itu berserah. Beda. Tapi orang mau berserah itu karena dia berbaik sangka. Kalau dia buruk sangka nggak akan berserah. Karena dia berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah Maha Baik, Maha Kuasa, Maha segala-galanya, maka dia akan berserah diri hanya kepada Allah. Iya, ada hubungannya betul, namun berbeda secara makna. Nah, tapi umumnya orang kalau berbaik sangka kepada Allah pasti dia berserah kepada Allah. Karena kalau orang berburuk sangka kepada Allah, dia tidak akan berserah. Nah, ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, Bu. Pak Ustadz, tadi kan ini temanya itu wanita yang tangguh dengan beberapa tokoh-tokoh atau wanita-wanita pilihan ya Pak Ustadz. Nggih. Itu kita mendapat pembelajaran. Nggih. Apapun ujiannya, selama kita yakin Betul. dengan ketetapan Allah, Betul. bisa kita lewati. Betul. Dengan Maryam, betul. Hajar. Nggih. Nah, cuman kan yang tadi Ustaz katakan kita itu juga sebagai manusia biasa. Oh, itu kan juga banyak nabi, istri nabi dan Nah, di kehidupan kita yang saat ini juga ujiannya banyak Pak Ustaz. Nggih. Kita sebagai istri ada ujiannya. Nggih. Ada ujiannya. Sebagai juga wanita karir kita ada ujiannya. Lingkungan masyarakat sosial Nggih. juga ada ujiannya. Nggih. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan antara dari sekian banyak peran-peran kita itu sebagai wanita, kan kita pastinya ingin menjadi wanita yang soleha gitu ya, wanita yang tangguh. Nah, tapi dengan berbagai macam ujian itu kadang-kadang nih semua kita ini mental kita ini naik turun Pak Ustaz. Kalau lagi ngecas gitu dan ikut kajian-kajian ini kita jadi sadar. Oh ya, harus kuat, harus sendiri, harus yakin sama Allah, harus tangguh gitu. Tapi ada di satu sisi tiba-tiba masuk nih si S-nya ini gitu masuk. Oh lawan begini aku misalnya
suami dengan pasangan dengan teman dengan ini, oh nggak begitu, kita harus lawan gitu. Dari sisi negatifnya muncul. Nah, gimana caranya kita bisa meredam itu semua, tetap terus gitu, kita tetap on the track gitu. Ya sama awal semua pasti ada solusinya, harus sabar, harus kuat gitu. Bagus. Apa ya? Bagus. Pertama saya mau ingatkan dulu gini. Kita ini tidak dituntut untuk sempurna. Saya ulang, kita ini tidak dituntut untuk sempurna. Tapi kita dituntut untuk terus berusaha. Maka untuk kita manusia di dunia ini tidak ada jalan kesempurnaan, tidak ada. Yang ada jalan kebaikan, banyak. Saya ulang ya, di dunia ini untuk kita manusia jalan kesempurnaan itu tidak ada. Yang ada jalan kebaikan, itu banyak kalau jalan kebaikan. Maka yang terpenting adalah bahwa catat baik-baik, kita adalah manusia yang tinggal di dunia yang tidak Allah tuntut untuk menjadi sempurna. Tapi kita dituntut untuk berusaha dan menempuh jalan-jalan kebaikan yang begitu banyaknya. Itu satu dulu Bu ya. Ini penting saya sampaikan agar supaya ibu-ibu ini jangan sampai ibu nanti menderita dengan mengatakan, ya udah capek merintis, berusaha, jatuh deh gara-gara itu sih. Akhirnya kan kita sibuk menyalahkan keadaan. Makanya kita nggak usah gitu. Oke. Dalam Islam rumusnya sederhana Bu. Kalau kita jatuh, bangun lagi. Putus, sambung lagi. Kotor, mandi lagi. Itu istiqomahnya manusia. Jadi ajak kontinu konsistennya manusia itu seperti itu. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu tadi pagi mandi dengan keyakinan penuh, sore ini dekil lagi kan? Mandi lagi nggak? Kenapa? Karena kita butuh bersih. Jadi ketika kita ngecas diri kita di majelis ta'lim, di majelis ilmu, menjadi menguat iman, itu dengan keyakinan penuh bahwa nanti akan melemah juga sebagaimana baterai HP akan melemah. Tapi apa yang terjadi? Ya kita cas lagi. Kita kotor mandi lagi, putus sambung lagi, jatuh bangun lagi, terus begitu. Sampai kapan Ustadz? Sampai ketemu Allah, sampai kita menghadap kepada Allah. Nah tadi ketika non sewu ibu mengatakan kadang kan naik turun, saya sering sampaikan di mana-mana. Kalau iman kita naik turun itu syukuri, berarti normal. Yang bahaya itu Bu kalau imannya keluar masuk. Nah itu bahaya itu. Kalau imannya naik turun normal, syukuri itu. Saya sering orang nanya, kadang iman ini naik, kadang turun. Saya bilang syukuri. Kalau imannya naik turun syukuri itu. Kenapa? Karena normalnya iman itu naik turun. Yang bahaya kalau imannya keluar masuk. Nah, naudzubillah. Ada orang karena mau males. Saking malesnya nggak sholat 5 waktu, padahal itu wajib. Nah ini bahaya udah ini, rawan imannya keluar masuk. Nah jangan sampai itu. Sak males-malesnya paling nggak rawatibnya lah hilang. Jangan yang wajib yang hilang, maksudnya gitu. Nah, namanya manusia. Nah, kadang si tadi isi syaitoni rojim itu. Itu ya sebenarnya gini Bu, godaan setan. Setan kerjanya kan cuma berbisik. Selebihnya kita Bu. Setan itu kerjanya cuma berbisik, selebihnya kita. Nurut apa enggak kita sama dia? Kalau kita enggak nurut, enggak juga kok. Dia enggak bisa paksa kita. Makanya saya ulang sekali lagi Bu, yang tidak kalah pentingnya adalah sadari bahwa yang Allah tuntut dari kita bukan sempurna, tapi berusaha. Jalan kesempurnaan bagi kita di dunia ini enggak ada Bu. Yang ada jalan kebaikan. Banyak jalan kebaikan yang Allah ridho itu banyak. Tinggal kita mau menempuh jalan itu atau tidak. Dan ingat tadi rumusnya, karena kita tidak sempurna, jatuh, bangun lagi, putus, sambung lagi, bengkok, diluruskan lagi, kotor, mandi lagi. Terus begitu sampai ketemu dengan Allah. Kalau begitu insya Allah selamat Bu, insya Allah. Ngatan nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ya kan memang godaan akhir zaman Bu, mau baca Al-Qur'an tahu-tahu Shopee. Mau baca Al-Qur'an tahu-tahu Shopee gitu. Oh itu kalau kita tidak mendisiplinkan diri untuk baca Al-Qur'an, enggak tahu baca Qur'an ya. Allahu Akbar.
Ada lagi atau cukup? Cukup nggih? Sampun nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.